Brought to you by Rekosta. Halo semua, saya Krisnanda dari Rekosta. Kali ini kita bakal bahas soal karir dan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Hari Kurniawan di sebelah saya. Mas Hari, apa kabar? Baik, selalu sehat dan tetap positif. Ya, alhamdulillah ya. Mas Hari, menurut Mas Hari ini bagaimana sih kondisi karir dan bisnis ini di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, kalau kita ngomong COVID-19, kita ngomong soal krisis. Tapi setiap kali ada krisis, selalu ada peluang-peluang baru, termasuk dalam karir dan bisnis. Nah, entah kita jadi eksekutif perusahaan atau kita jadi entrepreneur, kita harus siap. Nah, COVID-19 ini ternyata dampaknya kemana-mana ya. Kalau kita kemarin ngomong soal, mungkin Januari, Februari kita cuma ngomong soal kesehatan, sekarang kita juga harus perhatikan ada faktor ekonomi yang berdampak, faktor karir juga, apalagi sosial ya. Tadinya kita seenaknya sendiri kita bisa ngumpul, sekarang nggak boleh ngumpul ya. Nah, tentu ada pola-pola yang berubah ya, karena ada COVID-19, ada pola-pola yang harus berubah, terpaksa berubah, dan mau nggak mau kita harus belajar dari kondisi ini. Oke, jadi mungkin ada beberapa bisnis atau beberapa teman yang kerja di perusahaan sudah ngeluh, wah takut di PHK atau bisnisnya sepi gitu ya. Kondisi sekarang kan nggak gitu. Tapi sekarang mungkin dalam kesempatan ini kita ngomong ini apa yang perlu diperhatikan gitu ya, apa yang perlu untuk dilakukan di tengah COVID-19 ya, harus antisipatif. Oke. Tadi sempat disinggung soal resiko karir dan bisnis ya. Kira-kira resikonya itu seperti apa sih, Mas? Ya, tiap kali ada perubahan, kita kayak masuk zona baru gitu ya. Ini perubahan ini kayaknya sepanjang sejarah umat manusia baru terjadi semasif ini. Ya, kalau kita ngomong pandemi itu kayaknya ini yang paling masif karena penyebarannya cepat banget. Nah, pembatasan sosial ya. Jadi kita nggak boleh ketemu dalam jumlah yang banyak, ketemu orang lain dalam jumlah yang banyak. Ini tentu membuat kita mikir, wah kalau gitu kita nggak bisa jualan dong di bisnis ya. Apalagi bisnisnya yang banyak berhubungan dengan orang lain, yang harus ketemu supplier, yang harus ketemu customer. Terus karir juga, yang biasanya kita kerja itu harus meeting tiap hari bahkan, atau ngobrol kerjaan sama orang lain secara langsung. Kita sekarang dipaksa untuk jarak jauh tetap bisa produktif. Jadi work from home itu kan nggak semua orang siap. Iya. Kita nggak usah ngomong Indonesia deh, Jepang aja ya, ini lagi kena masalah karena ternyata mereka masih sangat tradisional atau sangat kaku dalam hal kerjaan gitu ya. Jadi harus ketemu orang, harus ada di kantor, harus diawasin. Itu pertama. Kedua, masalah sosial di Jepang itu ternyata orang-orangnya disuruh libur dulu nggak mau. Jadi mereka workaholic banget. Nah, di Indonesia gimana? Di Indonesia itu tadi. Jadi nggak semua orang siap dengan kalau work from home, suasananya di rumah, ya udah aku nggak usah ngapa-ngapain, tuh libur dulu deh. Nah, perusahaan mau nggak kalau karyawan ribut? Nggak mau kan? Harus tetap produktif. Ya, resikonya adalah hal tadi, kita nggak siap, ya, kita nggak punya kemampuan untuk beradaptasi, atau bahkan kita nggak punya kompetensi, kita belum mampu nih. Selama ini kita ngomong industri 4.0, disuruh 4.0 beneran, ya, go online beneran, ternyata kita kaget, ya, kita bingung harus ngapain. Nah, ini kan resiko baru, ya. Terus kerjaan juga jadi terganggu, customer nggak bisa ketemu, ya, partner juga nggak bisa ketemu. Ya kayak gitu, jadi resiko dikoordinasi, resiko nanti ngarahnya ke resiko omset. Kalau bisnis ya, kita ngomong bisnis, kita ngomong omset. Kalau ngomong kerjaan, kita ngomong produktivitas. Itu kira-kira. Nah, kondisinya ini bisa separah apa sih menurut Mas Hari? Dan kira-kira sampai berapa lama ini? Iya, kalau kita ngomong berapa lama pandeminya kelar, itu banyak prediksi ya. Tentu saya nggak akan ngomong di situ karena bukan ekspertisnya ya, masalah penyakitnya. Tapi COVID-19 ini nyerang kondisi kita atau memengaruhi kondisi kita itu bukan pas pandemi aja. Saya yakin waktu setelah ini selesai, corona selesai, itu dampaknya masih besar sekali. Apalagi kalau kita ngomong ekonomi yang dampaknya itu bisa tahunan. Karena sekarang gini, bisnis itu akhirnya dipaksa untuk istirahat. Ketika nanti corona selesai pun, misalkan let's say 2-3 bulan lagi, itu dia harus restart bisnisnya, ya. Dia harus ngulang dari awal. Kenapa? Misalkan nih kita ngomong soal kafe-kafe yang jaringannya ada puluhan atau ratusan bahkan di seluruh Indonesia, sekarang harus tutup karena mallnya semua tutup, atau mallnya
paling nggak sepi gitu ya, dia harus tutup. Nah, nanti 3 bulan lagi kalau dia boleh buka lagi, sudah boleh buka, dia harus restart. Nah, waktu restart belum tentu dia siap. Kenapa? Karena sumber dayanya udah habis, ya dananya udah habis buat ngaji karyawannya, terus nggak ada duit lagi buat sewa lokasi di mall itu, kemudian bahan bakunya sudah nggak ada, kalau udah basi, kalau dia kalau dia kafenya misalkan gerak di ice cream ya, dia punya kafe di ice cream, jaringannya ada puluhan atau ratusan. Nah, dampaknya bisa besar sekali, ya. Lalu beberapa perusahaan udah lakuin PHK. Untuk dapat karyawan lagi, rekrutmen lagi, untuk training lagi, ya kalau udah kondisi oke, ini nggak gampang, ya. Jadi bisa setelah corona 3 bulan 4 bulan selesai, ya hopefully kita 2 bulan atau sebulan ke depan udah kelar. Tapi dampak menatap ulang ekonomi ini nggak bisa dalam waktu singkat untuk beberapa bisnis. Kalau bisnisnya jasa mungkin bisa lebih cepat, ya, karena jasa nggak ada inventory atau nggak ada bahan baku yang di stok, atau nggak butuhkan modal yang besar, tapi tergantung jasanya ya. Jadi hati-hati dampak setelah corona, bukan hanya waktu corona. Kalau bahas masalah perubahan nih, apa aja sih yang berubah? Oke, yang berubah, satu, kebiasaan kita jelas ya, akan ada habit baru. Jadi akan ada new normal, kayak yang di posting oleh Washington Post beberapa hari yang lalu. Ada sesuatu yang ada banyak bahkan ya, beberapa yang kayak yang dulunya nggak normal sekarang normal. Contoh video conference. Ternyata kalau kita dipaksa untuk kerja jarak jauh, oh bisa kok ternyata gitu. Yang tadinya nggak bisa kerja itu harus ketemu, harus meeting, harus langsung. Kalau ada masalah harus segera diawasi, segera diselesaikan. Ya ternyata buktinya kita bisa, yang mahasiswa bisa kok kuliah online ya. Yang kerja juga bisa reporting online, kemudian bikin progres juga. Tapi tentu beberapa masih nggak bisa, beberapa harus menyesuaikan diri dengan masa kayak gini. Terus perubahan contoh apalagi orang lebih aware sama kesehatan kan sekarang ya, orang tiba-tiba belanja multivitamin, terus pakai masker. Nah, masker ini nanti dampaknya setelah corona akan seru banget. Contoh nih, ada peluang bisnis kayaknya. Orang akan masih tetap pakai masker kayaknya ya. Setelah corona selesai, orang akan terbiasa pakai masker. Yang tadinya paling males pakai masker, sekarang pakai masker. Dan masker akan muncul berbagai variasi kayaknya. Ada fashion ya, masker fashion. Ada printingnya, ada gambar-gambarnya. Terus saya ingat bener kalau dulu saya kemana-mana pakai hand sanitizer, itu dikatain, wah kayak so higienis lah. Sekarang semua orang pakai itu ya. Jadi orang lebih aware sama kesehatan. Orang lebih ngerti kalau kita rajin cuci tangan, kita terhindar dari virus dan bakteri. Nggak cuma corona, ternyata kalau pengen tetap sehat, pengen terhindar dari flu contoh, ya kita harus disiplin masuk rumah, cuci tangan dan lain-lain. Lalu orang sadar ternyata tabungan itu penting ya, gitu ya. Jadi antisipasi punya uang cash nih ya. Kalau masanya krisis itu ternyata penting. Investasi itu ternyata penting. Ya, teman-teman yang kena PHK, ya semoga teman-teman kita atau bahkan kita nggak kena ya, jauh dari situ. Tapi kalaupun kena, akhirnya orang ngerti. Oh, ternyata saya selama ini berpegangan pada kerjaan saya itu nggak bisa cuman itu. Ternyata saya harus berpikir kreatif. Gimana caranya memunculkan atau mengenerate penghasilan baru selain tadi ngomong investasi. Ada perubahan positif ya, kita nggak ngelihat cuma dari segi negatif ya, tapi ada perubahan positif. Kadang-kadang kita harus dipaksa oleh keadaan baru kita bisa, jadi nikmati perubahan itu. So strateginya gimana nih buat yang berkarir sama yang punya bisnis ini? Ya, menarik ya, kata ngomong strategi itu, ini saya seneng ya kalau udah bahas strategi ya, karena kita bikin strategi, kita nyusun strategi itu bukti bahwa kita berpikir ya, bukti bahwa kita masih punya solusi. Gini, coba perhatikan, ada beberapa hal yang sangat menurun ya, misalkan Anda jual fashion, sekarang siapa sih yang mau beli fashion? Wong suruh di rumah aja kok, ya kan? Atau traveling ya, pasti kena dampak sekali, karena mobilitas harus dibatasi, ya pasti sangat-sangat kena dampak. Makanan, minuman
Tergantung. Kalau misalkan makanan dan minuman harus ngafe, nongkrong, enggak ya kayaknya. Tapi selama bisa di-deliver ke rumah, terus pokoknya bikin orang kenyang, itu masih jalan. Karena makanan minuman nggak mungkin nggak dibeli orang. Orang butuh itu. Tapi fashion bisa ditunda. Nonton ke bioskop bisa ditunda. Nah, ada nggak yang meningkat? Nah, ada nggak kalau kita ngomong bisnis, kita lihat spendingnya orang kemana nih? Atau orang belanja apa nih sekarang? Atau orang lagi ngapain nih? Apa perilaku yang meningkat? Satu hal yang meningkat adalah konsumsi konten, bener nggak ya? Karena hashtag di rumah aja di mana-mana, orang work from home, stay at home, di rumah aja. Otomatis orang ngabisin waktunya dengan sosmednya, ya. Beberapa teman mahasiswa itu ngakunya sehari pertama, hari kedua itu masih oke sih. Tapi sekarang udah 2 minggu lebih, bosen juga ternyata di kos. Udah nggak boleh pulkam, gitu harus di kos. Bingung juga, yang tadinya nggak nge-game, jadi nge-game. Ya, jadi kondisi bosen ini kita harus pahami, ada nggak peluang di sini? Kita bukan cari peluang di tengah keprihatinan orang, tapi kita bisa bantuin mereka nggak? Strateginya, cobalah bisnis untuk bikin produk digital. Ya, jadi sekarang yang laku produk digital. Kalau misalkan Anda biasanya, misalkan ada teman-teman yang kemarin bisnisnya cafe dan coworking space, ini bisnisnya kan nemuin orang. Ya, saya tanya, biasanya kafenya biar rame ngapain? Bikin seminar, bikin talk show, ya. Ada beberapa kafe yang kita tahu ya di Jakarta, Surabaya, di Malang, di Bandung itu baru bisa rame kalau ada seminar, ada talk show, ada expert diundang. Ya berarti mulai sekarang harus berani bikin talk show, konsultasi atau seminar online, ya bisa pakai webinar. Kalau belum tahu webinar itu web seminar, ya jadi seminar jarak jauh. Mulai kayak katanya ini ya, mulai aja dulu pokoknya. Jangan terlalu mikir, aku kan nggak ahli. Ya kalau nggak ahli, kolaborasi aja sama orang yang ahli. Ya kalau nggak punya produk, kolaborasi sama orang yang punya produk. Kalau nggak ngerti, belajar bikin produk digital, bikin e-book misalkan, ya. Nah sekarang eranya orang menghabiskan waktu di sosial media. Semakin rame orang pantengin namanya YouTube, namanya Instagram. Nyalain sosial media Anda, kalau perlu berbagai lini ya, LinkedIn, Twitter, Instagram, IGTV juga perlu, kalau perlu dipakai itu ya, fitur-fitur kayak gitu. Yang belum pernah ngeblog, belum pernah bikin website, belajar bikin website. Eksis di sosmed pokoknya, eksis di internet, nggak cuma sosmed ya, internet ya, artinya bisa di website dan lain-lain. Kalau sekarang orang harus pantengin HP-nya, prinsip bisnis gampang. Orang sekarang pantengin apa? Kalau orang habisin waktu kebanyakan di sosial media, di situ bisnis harusnya hadir. Ya, produknya menyesuaikan. Apa sih yang nggak harus ketemu orang? Apa sih nggak harus ketemu orang dalam jauh besar ya? Kalau nggak punya produknya, bisa segera kolaborasi. Ya, akses di sosmed ini saat yang tepat untuk Anda menunjukkan diri Anda siapa, bisnis Anda bisa ngapain, dan bisnis Anda bisa menjadi solusi bagi pasar Anda atau market Anda. Apa hanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain nih, udahlah, kayaknya kita harus libur deh 3 bulan. Ya udah, kalau kayak gitu Anda mungkin perlu kreativitas untuk memikirkan konsep yang baru. Yang penting sekarang cash flow jalan, ya, ada duit masuk. Produknya apa terserah, ya, mau bikin konsultasi online, mau bikin produk digital, mau bikin kursus online boleh, mau apalagi, contoh, saya kasih contoh ya. Sadar nggak sekarang banyak orang yang tiba-tiba nih rajin olahraga di rumah, paling nggak lebih meningkat lah. Ya udah, jual alat fitness yang bisa dipakai di rumah. Ada yang variasi yang mahal banget, ada yang murah banget misalkan. Pokoknya bisa olahraga di rumah karena ada himbauan imunitas tubuh harus meningkat. Ini kan perubahan perilaku. Siap nggak bisnis dalam menjawab tantangan itu? Nah itu kira-kira kalau kita ngomong soal strategi. Nah jadi sekarang kita harus lebih eksis di internet ya. Nah untuk strategi digitalnya yang efektif menurut Mas Hari seperti apa sih? Iya benar, jadi ingat ya, semakin banyak konsumen konten, ya, konsumen di industri traveling menurun tapi konsumen konten semakin banyak. Rugi banget kalau Anda di rumah aja nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, nggak ikut berkontribusi bikin konten. Gini, coba Anda tes semua sosial media, semua channel, ya,
mau yang tadinya cuma main WA sama Instagram, sekarang main yang lain, mau main LinkedIn, mau main Telegram, main Line, Facebook nyalain lagi kalau Facebook kemarin udah mati, YouTube ya, dan lain-lain masih banyak ya yang belum saya sebut ya. Anda punya misalkan Pinterest ya, Anda coba main di banyak sosial media, pelajari customernya atau pelajari netizennya, itu beda-beda loh. Yang main Twitter itu punya karakteristik tertentu. Tapi kembali lagi kalau mau spesifik ya tentu kembali ke siapa yang follow Anda ya, atau di YouTube siapa yang subscribe Anda. Di Instagram punya karakter tertentu, di LinkedIn punya karakter tertentu ya. Saya sering dapat network yang bagus di LinkedIn ya, career dan bisnis itu setahun terakhir banyak dari LinkedIn masuk. Kita ngobrolin soal kerjaan, kita ngobrolin soal project. Di Twitter nggak terlalu ada sih, tapi nggak terlalu banyak kayak gitu. Di Instagram saya sering DM orang-orang yang memang punya kapasitas atau kompetensi yang saya respect banget. Saya punya kenalan, punya jaringan yang baru, ya. Jadi jangan malu sekarang. Zaman sekarang bukan cuman aku udah posting nih tapi nggak ada yang nge-like atau nggak ada yang komen. Bagi saya gini ya, ekspresikan diri Anda, ekspresikan bisnis Anda. Justru di tengah COVID-19 ini banyak bisnis yang pasif. Nah ini yang membuktikan. Apakah? Nah ini pertanyaannya ya. Misalkan tadi saya ngomong soal kafe ya. Apakah kalau kalian atau Anda nggak ngomongin operasional bisnis, artinya nggak ketemu pelanggan langsung, nggak ada pelanggan datang ke kafe Anda, apakah Anda masih mau engage atau berinteraksi dengan pelanggan, atau Anda selama ini berinteraksi dengan pelanggan kalau pas jualan aja, ya? Terus punya database nggak selama ini? Kalau Anda punya database, misalkan orang yang nongkrong di kafe, ya, Anda punya database-nya, nomor WA-nya, emailnya, namanya, dari mana dapatnya? Misalkan survei, di survei kan Anda minta data, atau Anda pengunjung kafe itu bisa baru dapat koneksi wifi atau password kalau masukkan data. Nah data itu Anda bisa gunakan. Jadi data pelanggan itu adalah aset ya buat Anda untuk teruskan bisnis. Ajak ngobrol pelanggannya. Di tengah orang nggak beli produk Anda, ajak ngobrol. Nanti kalau corona selesai, pelanggan itu bisa membedakan mana merek atau bisnis yang peduli sama pelanggannya, mana yang maunya berkoneksi kalau pas jualan aja. Nah ini penting. Jadi eksistensi digitalnya itu. Kemudian web penting ya. Web itu untuk meyakinkan orang. Jadi kalau pertanyaannya mungkin teman-teman perlu bikin web apa enggak sih? Menurut saya penting sekali bikin web untuk meyakinkan bahwa Anda bisnisnya serius. Ya, nggak cuma ada di Instagram, nggak cuma ada di Twitter, tapi Anda perlu punya web. Ya, terus yang lebih penting lagi adalah bisa datengin traffic, itu penting banget. Jadi belajar ngiklan yang belum pernah ngiklan, belajar SEO yang belum pernah ngelakuin SEO. Sumbernya, wah kursus kayak gitu kan mahal. Di YouTube banyak kok. Yang penting mau belajar, mau bereksperimen, pahami customernya, di Twitter kayak gimana, di Instagram kayak gimana, engage dengan mereka, tawarkan produk yang mereka butuhkan, tanya mereka butuh apa kalau work from home ini. Ya, contoh, saya kasih contoh ya. Sadar nggak, ternyata di Tokopedia dan Bukalapak dan di Shopee itu ada yang meningkat produk. Satu produk misalkan meja laptop lipat buat di rumah, itu sekarang banyak yang cari. Atau earphone yang ada mikrofonnya, itu sekarang banyak yang cari, orang nggak sadar. Kenapa? Mahasiswa dan karyawan tiba-tiba disuruh telekonferensi tiap hari atau minimal 2 hari 3 hari sekali. Baru sadar kalau earphone-nya selama ini nggak ada mikrofonnya. Akhirnya mereka cari. Nah ini kan banyak peluang. Atau sadar nggak, board game, mainan kayak Monopoly ya, atau mainan-mainan yang lain yang sejenis itu ya, permintaan meningkat. Kenapa? Orang bosan di rumah, ketemu keluarganya terus ya, akhirnya dia main sama keluarganya, ada family time di situ, ada mainan-mainan edukatif diisi buat anaknya, ada relasi yang lebih bagus antara papa dan anaknya karena papanya sering di rumah. Anda bisa cepet peluang nggak? Dan sadar nggak, sekarang banyak hobi-hobi yang ternyata orang karena banyak waktu di rumah akhirnya nekunin hobinya, mulai main musik lagi, mulai ngerawat tanaman, ada yang belajar online untuk bikin terrarium. Tahu ya terrarium ya? Kayak gelas, toples itu terus diisi kaktus segala macam. Anda tawarin dong, kasih ide dong ke mereka. Banyak orang yang nggak punya ide. Anda masuk dong, Anda masuk tawarin, ini loh aku punya ide biar kamu nggak boring di rumah. Ini loh kamu bisa tetap produktif. Ini loh kamu harus belajar bisnis. Ini loh kamu bisa dropship ini. Kalau kamu kena PHK masih ada bisnis yang bisa kamu jalanin, kamu bisa dapat penghasilan yang lumayan. Aku datangin expert ya, nanti webinar gratis yuk, nanti malam. Aku punya temen yang expert di sini,
nanti kan kita bisa nawarin dropship atau paket reseller ke mereka. Jadi banyak sekali. Nah, nanti kita lebih teknis lagi, mungkin di next video ya kan kita akan bahas lebih detail lagi soal apa aja sih yang kita bisa lakuin di era digital dalam menghadapi COVID-19 dan pasca COVID-19. Ya, semoga memberikan inspirasi dikit lah ya soal buat teman-teman yang bisnis dan yang karirnya kemarin kena masalah karena COVID-19. Nah, itulah tadi obrolan kita sama Mas Hari. Ternyata seru juga ya bahas karir sama bisnis ini ya Mas Hari ya. Iya. Untuk karir sama juga ya, strateginya kurang lebih nggak jauh dari bisnis. Artinya Anda harus mengekspos diri ya, mengekspos diri, lebih go digital, lebih berani lagi, jangan takut sama nyinyiran netizen ya. Karena banyak yang takut nih mau upload, wah nanti nggak ada yang nge-like, mau ngupload, wah dikomenin jelek gitu ya, dibilang narsis. Jangan salah, sekarang ini kalau nggak narsis nggak dapat customer gitu ya, kita nggak bisa mengekspos diri. Atau sekarang kalau nggak narsis itu kita nggak apa ya namanya, kita nggak punya jaringan. Narsis itu dalam tanda kutip begini loh, kita mencintai diri kita sendiri, kita tahu kelebihan kita ya, lalu kita tahu apa yang kita sukai, itu yang kita expose. Yang penting narsisnya nggak berlebihan. Jadi buat orang-orang yang ada masalah karirnya, expose, cari network baru di Instagram, DM teman-teman yang sudah punya pengalaman tinggi atau yang bukan teman. Bahkan saya beberapa kali DM menteri ya, dan ada beberapa yang dibalas, nggak semua dibalas. Kita nunjukin diri kita siapa, kita punya ide apa, ekspresikan, masuk YouTube, ngobrolin soal idenya gitu ya. Itu buat karir. Jadi tetap kreatif, tetap berinovasi, dan yang penting tetap sehat. Oke. Tetap sehat dan tentunya tetap semangat ya harusnya. Iya, harus tetap semangat. Iya. Terima kasih Mas Hari atas waktunya. Sama-sama. Ternyata ini ya, seru juga ya. Seneng banget ya ngobrol soal kayak gini ya. Iya. Dan next bakal lebih seru kayaknya Mas. Pasti ya, akan ada konten-konten yang akan lebih menjadi solusi, ada ide-ide kreatif baru buat dari kita, buat teman-teman yang masih bingung cari ide kayak gimana. Buat kalian semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan nyalakan loncengnya.